Ini oleh guru-guru hebat se-Nusantara, guru-guru yang memang pada kondisi keterbatasan tetapi luar biasa. Terus belajar, belajar, dan belajar. Maka seyogianya kita hargai beliau sebagai inspirasi buat kita semua. Baik, terima kasih. Di sini ada Pak Ketua, Kang Dudung. Izinkan saya nanti 1,5 jam ke depan untuk berbicara terkait asesmen nasional. Mudah-mudahan lancar. Oh, Pak Dadang. Oh, kakak pertama masih ada ya. Oke, Pak Ketua, Pak Dadang juga izinkan, mohon izin saya menyampaikan, kita coba berbagi terkait asesmen nasional. Baik, Bapak Ibu, saya pengen interaktif. Saya pengen walaupun nanti kesulitan sinyal Bapak dan Ibu, coba kita kolaborasi dengan cara selalu respon di chat. Nah, itu ya. Respon di chat. Oke, yuk coba sekarang saya pengen sapa. Apakah Bapak Ibu semua hari ini masih semangat? Silakan coba chat. Apakah Bapak Ibu semua dari Nabire, dari Pandeglang, dari NTB, dari NTT, oke? Apakah masih semangat? Oke, silakan coba. Respon, kita belajar untuk kolaborasi dengan cara merespon. Manfaatkan chat ini sebagai media kita untuk terus berkolaborasi. Wah, mantap nih. Dari Widuh, selamat 45 luar biasa ya. Oke, mantap luar biasa. Senang nih kalau kita ngedengernya semua responden itu tetap semangat. Baik, Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya hari ini akan coba share terkait apa itu asesmen nasional gitu ya. Sambil santai, sambil Bapak Ibu menikmati hidangan kopi yang disediakan mungkin oleh teman-teman yang lagi kumpul di Nabire di sana, halo. Ya, silakan sambil santai tapi kita fokus untuk kegiatan kita hari ini sehingga jerih payah kita hari ini bisa memberikan manfaat buat diri kita dan buat peserta didik kita tentunya. Oke, nah ini Bapak dan Ibu, saya akan coba berbagi terkait apa itu sih sebenarnya asesmen nasional. Nah, tadi kan oleh Pak Inul tuh udah diceritain tuh bagaimana konteks siapa sih yang berperan dalam konteks penilaian. Nah, di situ tadi ada pendidik atau guru, ada satuan pendidik, terakhir ada pemerintah. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika mendengar asesmen nasional, coba saya pengen respon lagi. Ketika Bapak Ibu mendengar asesmen nasional, gitu ya. Apa sih kira-kira yang Bapak Ibu bayangkan? Silakan di chat. Silakan di chat. Nanti Ibu Nur Wijayanti yang akan coba bacakan bantu saya. Silakan di chat. Apa sih yang Bapak Ibu lintas ketika mendengar asesmen nasional? Nah, ayo di chat. Ayo. Ayo silakan coba di chat. Apa katanya, Bu? Oh iya silakan ya sambil sholat nanti sudah sholat makan silakan nanti gabung kembali di kegiatan kita santai saja ya silakan boleh ada yang udah merespon bagaimana ada yang sudah apa katanya keren banget itu berarti itu sudah file-file yang sering dikirim oleh teman-teman kita di grup itu tidak hanya dikirim ulang, tapi sudah dibaca. Itulah yang disebut dengan kekuatan literasi kita. Kita itu senang sekali baca SMS saja, WA saja, tapi ketika file lupa hanya senang berbagi saja. Apa gimana? Siapa? Bingung? Oke, gampang hari. Betul.
Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Oke, betul sekali Ibu. Kementerian Pendidikan Kebudayaan sekarang sedang roadshow terus untuk melakukan sosialisasi. Kementerian sosialisasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, ke kepala sekolah, ke pengawas, maka mereka terus mengimbaskan sekarang. Nah, sekarang seharusnya di kabupaten kota Bapak dan Ibu harus sudah ada yang memulai mengimbaskan itu. Kalau nggak ada, terima kasihlah kepada Ikastara, kepada PGRI yang hari ini kita bisa berbagi. Berarti Bapak Ibu bisa duluan nanti memperoleh informasi terkait ini ya, mudah-mudahan. Oke. Terima kasih yang sudah respon. Oke, baik Bapak dan Ibu ya. Kita mulai saja terkait asesmen nasional. Satu hal yang terpenting sekali lagi bahwa penilaian ini memang diatur oleh pemerintah. Ya. Ingat nggak waktu bulan Maret 2020 kemarin itu Menteri mengeluarkan satu edaran terkait tanda petik pembekuan ujian nasional. Ya, karena masih dibekukan. Kenapa dibekukan? Karena memang belum ada yang mencabut terkait PP dan undang-undangnya. Gitu kan? Seperti itu. Maka hadirnya posisi di surat edaran yang menyatakan bahwa UN dibekukan, tidak dilaksanakan, maka muncullah yang berikutnya yang disebut dengan waktu itu adalah asesmen kompetensi minimum AKM dulu waktu itu muncul istilah. Sehingga mungkin teman-teman lebih familiar dengar AKM daripada dengar AN atau asesmen nasional gitu kan. Kan dulu AKM itu udah ada dituliskan tuh. Oh, akan ada literasi, akan ada numerasi, oh akan ada apa? Survei karakter. Tik titik sampai situ waktu itu. Tidak ada waktu itu pembicaraan terkait survei lingkungan belajar. Karena domainnya waktu itu bercerita terkait AKM ya pada tataran seperti itu. Tapi sampai ke sini mungkin para pemikir yang ada di Pusmenjar di kementerian itu berpikir apa sih dan seterusnya terus memberikan terbaik untuk evaluasi akhir, untuk semacam tes, semacam survei, bukan ujian. Bukan ujian. Sekali lagi ya, bukan ujian. Semacam tes, semacam survei yang untuk fungsinya tadi memetakan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan, bukan anak-anaknya, tapi satuan pendidikannya. Nah, kenapa ini juga difikirkan? Mungkin waktu itu kan kita tahu bahwa kita itu urutan PISA itu kan di urutan ke-6 atau ke-7 saya lupa, tapi dari bawah. Gitu kan? Tapi dari bawah, kan gitu ya. Nah, dari bawah dengan waktu itu kan literasinya, numerasinya, sama sainnya kan. Tiga hal itu. Ini menteri kita hebat. Menteri kita berpikir jauh. Tidak hanya pengetahuan saja. Tidak hanya kognitifnya saja yang dipikirkan. Tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana karakter anak-anak kita. Bagaimana karakter guru-guru kita dalam proses pembelajaran. Itu yang dipikirkan oleh menteri. Maka kemarin-kemarin tuh sekitar September gitu ya, Agustus, September, Oktober itu udah muncul tuh isu-isu terkait yang namanya asesmen nasional. Asesmen nasional. Nah, itu muncullah sekarang benar-benar rumah besarnya untuk evaluasi apa namanya, untuk tes akhir, apa namanya, untuk survei anak-anak kita nanti untuk tujuan pemetaan tadi itu adalah asesmen nasional. Nah, itu dulu ya. Jadi jangan panik gara-gara sama kayak UN. Masa U diganti jadi A aja jadi panik gitu ya. Enggak, U-nya udah hilang, ujiannya udah hilang. Sekarang namanya ganti asesmen. Jadi sekali lagi bukan ujian. Kalau ujian dulu kan mengukur kompetensi dasar. Sekarang tidak ya. Jadi kita coba bedah. Jadi itu dulu ya. Jangan panik terkait ada yang namanya asesmen nasional. Nah, jangan sampai ini kayaknya mungkin sama dengan UN. Nah, enggak, beda. Nah, oke, gitu ya, beda. Oke, yuk yang pertama. Asesmen nasional itu instrumennya terdiri dari instrumen berarti ya. Ada instrumen tes, nanti ada instrumen untuk yang survei. Instrumen, nah ini dia.
Asesmen nasional 2021, kenapa ada kata-kata 2021? Karena baru pertama kali nanti akan dilakukan di tahun 2021. Tujuannya untuk apa? Tadi betul, wah mantap sekali. Pemetaan mutu untuk seluruh sekolah, bukan untuk peserta didik. Seluruh sekolah. Itu ya, madrasah berarti di bawah naungan Kemenag. Dan kesetaraan, jenjang dasar dan lainnya. Gitu. Ini jadi semua menyeluruh nih, gitu ya. Semua institusi pendidikan itu akan diuji dengan 3 alat ukur instrumen. Yang pertama adalah AKM. Nah, ini muncul sekarang. Asesmen kompetensi minimum. Awas, bukan minimal. Minimum. Karena apa? Minimum dalam konteks matematika itu berarti bisa lebih. Karena yang baru diujikan dalam konteks AKM sekarang hanya literasi membaca dan literasi berhitung, numerasi, bernalar. Mungkin saja ke depannya kan bisa jadi kalau kita udah siap, bisa mematangkan diri, ada literasi digitalnya bisa jadi. Atau mungkin literasi budayanya bisa jadi. Ekonominya mungkin bisa jadi. Dan itu mungkin dalam konteks undang-undang Sisdiknas, alat hasil yang diukur itu kan bisa lebih dari ini. Itu dulu ya, tapi pemerintah sekarang, Pak Menteri bilang cukup deh literasi membaca dan numerasi sebagai bagian daripada mengukur sebuah mutu pendidikan di sekolah. Cukup dengan 2 hal tadi. Sekarang saya nanya, ketika berbicara literasi membaca, apakah ini khusus untuk guru bahasa? Ya, tidak. Saya guru matematika. Saya harus mampu juga meningkatkan potensi saya terkait literasi membaca matematika saya. Gitu kan? Saya guru PJOK. Harus mampu juga. Mampu meningkatkan literasi membaca peserta didik dalam konteks PJOK saya. Artinya, literasi itu adalah harus mulai dilatihkan kepada guru-guru kita, kepada peserta didik kita, bahwa ini semua guru bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi membaca di sekolahnya. Nah, itu dia. Itu yang terpenting. Sekarang numerasi. Apakah numerasi itu kan dalam konteks berhitung? Apakah hanya guru matematika saja yang bertanggung jawab terhadap AKM ini? Atau guru eksak saja yang bertanggung jawab terhadap AKM ini? Tidak. Pada prinsipnya, numerasi itu adalah bukan mengtes kompetensi dasar yang ada di matematika, bukan. Tetapi adalah bagaimana mengukur tingkat bernalar, berpikir matematis, berpikir hitung, logik. Dan ini semua mata pelajaran ada. Bagaimana guru agama mampu berhitung anak-anaknya dalam konteks bernalar, konteks agamanya, konteks kewirausahaannya, dan seterusnya. Nah, ini berarti sekali lagi, literasi membaca, numerasi milik semua guru. Semua guru harus mulai berbondong-bondong bekerja sama untuk meningkatkan 2 hal ini di sekolahnya. Gitu ya, karena ini akan mengukur tingkat kognitif siswa, pengetahuan siswa. Nah, gitu ya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya survei karakter. Nah, ini luar biasa sekali. Kita tahu Permendikbud 23, Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti dulu waktu Pak Menterinya Pak Anies dimunculkan, bahwa ada banyak karakter yang benar-benar harus bisa ditumbuhkan di sekolah, dikembangkan di sekolah. Dan ada 5 karakter utama waktu itu, yaitu rena, mandi, gotong, tas. Nah, saya gitu aja tuh pada Kang Dudung ya. Rena, mandi, gotong, tas. Religiusitas, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dulu Permendikbudnya yang ngatur adalah Permendikbud 23 yang seperti itu. Nah, sekarang Pak Mas Menteri ada konsep baru terkait karakter. Karakter yang memang benar-benar pada konteks yang kekinian, yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi
Kalau survei karakter, goalnya nanti bagaimana peserta didik kita itu bisa menjadi sebuah karakter pribadi yang memuat 6 profil pelajar Pancasila. Yaitu apa? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu ya berarti mungkin kemarin religiusitasnya gitu kan? Baru nanti berikutnya ada yang apa? Mandiri, bernalar kritis, bersikap kreatif, kemudian apa lagi? Bergotong royong, dan terakhir adalah berkebinekaan global. Nah, ini 6 profil ini menjadi goalnya nanti ke survei karakter. Jadi mau tidak mau, kurikulum tingkat satuan pendidikan kita nanti harus membreakdown 6 karakter utama ini dalam KTSP-nya. Bagaimana dikembangkan karakter di tingkat kelas. Guru harus seperti apa mengembangkan karakter di kelas. Dikembangkan di tingkat sekolah. Program pembiasaan apa yang harus dilakukan di kelas, di sekolah. Guna meningkatkan dan mengembangkan 6 profil pelajar Pancasila tadi. Jadi ini mengukur apa? Mengukur sikap. Baru yang ketiga nanti adalah survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum, objeknya siswa. Survei karakter, objeknya siswa. Survei lingkungan belajar, objeknya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Berarti yang merasakan proses belajar di sekolah itu adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Maka 3 orang ini nanti yang akan disurvei terkait bagaimana well-being-nya di sekolah. Apakah ada terjadi perundungan, iklim di sekolah, kerjasama di sekolah, budaya di sekolah, proses pembelajaran di kelas seperti apa. Nah, ini nanti akan disurvei. Bayangkan kalau ketiganya ini tidak match. AKM-nya, literasi ke numerasinya gimana, survei karakternya gimana, belajarnya gimana. Dengan tadi guru, siswa, dan kepala sekolah berbeda-beda. Karena apa? Memiliki persepsi sendiri, bukan pengalaman yang dilakukan di sekolah. Nah, ini berarti perlu dari sekarang. Masih ada waktu kita melatih ini semua. Oke ya, sekarang saya breakdown lagi. Instrumen tes ya untuk peserta didik itu tes ya. Tes berarti kalau tes itu berarti ada benar dan ada salah. Berarti apa? Kita kerucutkan, yaitu ada yang namanya AKM tadi. Nah, ini yang tes itu ya ini doang. Karena kenapa tes? Karena di situ ada nanti bentuk soal. Bentuk soalnya itu ada 5 macam yang dikembangkan oleh Pusmenjar. Yang pertama adalah pilihan ganda. Berarti hanya ada 1 jawaban saja yang benar. Jadi ini udah biasa guru-guru pakai ini. Siswa juga udah biasa. Kalau ada soal seperti dia udah tahu pasti dia jawab 1 doang. Nah, sekarang yang kedua. Pilihan ganda kompleks. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan. Artinya apa? Jawaban itu bisa lebih dari 1. Artinya bahwa soal ini nanti jawabannya bisa lebih dari 1. Misal ada 1 soal, di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Berarti 1 soal itu memuat jawaban-jawaban yang banyak. Atau ada 1 soal, ada pertanyaan, jawabannya itu pakai kotak-kotak. Kita centang, checklist. Mana jawaban yang benar? Berarti itu lebih dari 1. Itu disebut dengan pilihan ganda kompleks. Kemudian yang berikutnya menjodohkan. Nah, ini juga menjodohkan kadang-kala kita terlupakan. Ya, kalau terlupakan sehingga anak-anak kadang-kala juga nggak tahu. Pak, ini digimanain ini cara ngejawabnya? Kalau tidak dibiasakan dari sekarang. Nah, maka tugas kita sekarang membiasakan tipe-tipe bentuk soal yang kepada peserta didik dari sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah isian singkat. Bisa berupa angka, bisa nama, kata, 1 kata. Gitu ya. Biasanya seperti itu modelnya. Misalkan gini kalau matematik. 1 tambah 1 sama dengan bla 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 bla. Berapa isinya? Berarti jawabannya adalah anak bisa mengetikkan angka 2. Gitu ya, benar ya? Kemudian anak bisa mengetikkan kata DUA dengan huruf kecil semua.
Atau anak bisa mengetikkan dengan kata DUA huruf kapital semua? Atau anak mengetikkan dengan kata DUA D-nya yang besar? Itu kan yang lazim seperti itu jawabannya. Sehingga dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 saja, berarti jawabannya, alternatif jawabannya bisa 4. Bayangkan. Artinya sistem komputerisasi harus bisa mengatur itu. Karena apa? Ini kan online nanti. Ya, maka harus dibiasakan oleh kita. Biasakan oleh guru membuat soal seperti itu. Yang terakhir, ini yang terakhir nih. Non-objektif atau essay. Essay itu berarti jawabannya panjang. Kalau panjang dibatasi oleh sistem, biasanya hanya 200 apa istilahnya karakter saja. Jadi nggak boleh panjang-panjang, terlalu panjang malah curhat nanti. 200 karakter saja sudah cukup. Karena apa? Udah pusing mesin nanti menjawab benar yang mana. Bayangkan pertanyaannya, satu jawabannya anak-anak bisa macam-macam. Seperti itu. Gitu. Nah ini sekarang jumlah soalnya berapa untuk SD yang saya tahu ya, ini mungkin nanti ada juknisnya berikutnya. SD itu cukup 30 soal. SMP, SMA, SMK itu nanti ada 36 soal gitu ya. Nanti kita breakdown lagi. Kemudian tadi, literasi membaca itu terdiri dari 2 hal saja yang akan diujikan, yaitu berupa teks informasi dan yang kedua adalah teks sastra atau fiksi. Nah, sekarang yang fiksi itu yang seperti apa sih soal-soalnya? Kalau yang fiksi itu biasanya, kalau dalam konteks bahasa Indonesia, ada puisi, ada legenda, ada cerita dongeng, hal-hal itu yang fiksi. Tapi ketika berbicara yang kedua, teks informasi, berarti ada data, ada fakta, ada biografi. Nah, itu berarti soal-soalnya itu seperti itu. Nah, sekarang kalau saya ngajar matematika, misalkan saya pengen melatih literasi membacanya anak-anak saya dalam konteks matematika. Saya tawarkan biografi orang tokoh matematika. Biarkan gitu. Walaupun tidak nyambung dalam proses belajar saya misalkan untuk pencapaian KD. Karena sekali lagi, AKM ini tidak mengukur kompetensi dasar. Hanya mengukur literasi membacanya saja. Kekuatan anak kita dalam literasi membaca. Dan yang kedua ada numerasi sekali lagi. Berarti ada bilangan. Bilangan itu kan bukan hanya milik matematik. Gitu kan? Walaupun simbol bilangan itu dibentuk dari konsep matematik. Tetapi bisa dikembangkan dalam kegiatan konteks mapel lainnya. Ada pengukuran, ada data, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ketika berbicara jenis instrumen tes yang diberikan ke siswa, ya adalah AKM. Gitu ya. Oke, yuk kita breakdown lagi. Bagaimana terkait survei untuk peserta didik? Tadi apa? Survei untuk peserta didik. Ayo silakan chat. Survei untuk peserta didik. Ayo silakan chat. Ayo Bu Nur. Ayo Bapak Ibu yang masih fokus. Survei untuk peserta didik apa tadi namanya? Ayo bermain chat. Takutnya pada tidur ini. Kalau nggak ada yang ngechat. Masih ada. Masih ada ya. Sambil makan, sambil minum nggak apa-apa. Ayo, Nabire, Nabire. Aduh, saya pengen lihat teman-teman di Nabire. Aduh, saya pengen lihat teman-teman Nabire. Halo, itu yang merah darahku, putih tulangku. Masih hadir ya? Teman-teman di Nabire sana. Oke, masih semangat. Ya. Oke, silakan di chat pakai HP-nya. Chat. Kemudian survei untuk peserta didik itu apa? Oke, survei untuk peserta didik itu adalah apa tadi? Ada 2, yaitu adalah, ayo ingat-ingat. Jadi nanti biar kita keluar dari kegiatan ini frekuensinya sama. Ketika ditanya oleh orang tua, ditanya oleh peserta didik kita, akan jawab sama. Gitu. Survei untuk peserta didik adalah betul, yaitu
survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini dia. Keren, 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 keren yang sudah jawab. Oke, ini ya. Survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang saya tadi bilang, survei karakter berarti mau tidak mau. Mau tidak mau. Kita sekarang harus mulai ngemas bahwa karakter peserta didik sekarang mengacu ke sini. 6 karakter ini harus di breakdown dalam KTSP kita, dibuat program pembiasaan di tingkat kelas, di tingkat sekolah. Sehingga apa? Sehingga anak-anak sudah merasa terbiasa dengan konteks karakter yang dilakukan di sekolah. Gitu Pak dan Ibu. Sekarang coba saya tanya gini, mohon maaf ya. Misalkan di sini ada Pak Asep namanya. Pak Asep ini misalkan pas datang ke sekolah jalan tiba-tiba di depan ngelihat ada uang 100.000. Apa yang dilakukan oleh Pak Asep secara naluri? Pasti yang pertama adalah nginjek dulu tuh uangnya. Kinjek dulu uangnya. Setelah diinjek uangnya, dia lihat kanan kiri. Kanan lihat, nggak ada siswa. Kiri lihat, nggak ada siswa. Aman nih, gitu kan? Nah, dolar ini ceritanya. Diambillah uangnya. Cet, pasti ambil. Apa yang akan dia lakukan? Yang pertama, mungkin dia kasih ke kepala sekolah untuk bisa diumumkan atau ke humas. Yang kedua, mungkin dia kasih ke musola atau ke tempat ibadah. Atau yang ketiga, dia kantongin. Nah, misalkan si Pak Asep tadi dengan keyakinannya lihat kiri kanan tidak ada orang, dia kantongin tuh uang 100.000. Ternyata di pojok sana ada anak-anak kita yang sedang ngobrol tapi nggak kelihatan Pak Asep dan melihat Pak Asep. Wih, itu Pak Asep nemu uang dia kantongin. Oh, heboh tuh anak-anak kan. Pas tiba-tiba ada asesmen nasional. Anak itu ternyata yang kena survei. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti tadi, kalau kamu menemukan uang di sekolah, apa sih akan kamu lakukan? Satu, ini gitu, dua, tiga, sampai tadi yang tadi itu. Dia ingat, aduh, saya pernah melihat pengalaman Pak Asep di sekolah. Ya udah, saya isinya adalah dibawa pulang sesuai dengan apa yang saya lihat karakter di sekolah saya oleh guru saya seperti itu. Kan nggak disalahkan karena survei itu tidak ada benar salah, yang ada adalah dominasi pengelompokan jawaban nanti ada di posisi di mana, itu kan Bu Nur. Nah itu, jadi hati-hati. Jadi karakter tidak diajarkan tetapi dirasakan oleh guru, oleh peserta didik, oleh kepala sekolah, dilihat oleh guru, peserta didik dan sekolah, gitu kan? Dan tentu saja menjadi pengalaman yang sudah dia lakukan selama di sekolah, gitu. Ya, betul, betul, sangat penting. Itu dia, Bu, ya. Nggak mungkin dia ngarang jawaban karena apa? Dia ngerasa toh kan bukan saya yang di apa dijadikan surveinya. Ini kan sekolah, gitu kan? Saya hanya alat saja untuk menjawab, kata anak-anak kan. Karena apa? Hasilnya nggak ke saya, hasilnya nanti ke sekolah. Itulah yang terjadi di sekolah saya, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi yuk kita rangkum sekarang. Jadi survei untuk peserta didik, guru dan kepala sekolah, yaitu ada yang ketiga namanya survei lingkungan belajar. Jadi survei ini nanti objeknya ada 3, guru, kemudian siswa, dan kepala sekolah. Tadi seperti yang saya bilang, di dalamnya ada apa sih surveinya? Ada ini. Bagaimana sosial ekonomi peserta didik nanti disurvei. Iklim sekolah keamanannya gimana, kebinekaannya gimana, kualitasnya gimana, pengembangan gurunya gimana di sekolah, dilakukan atau enggak, nanti akan disurvei. Nah, ini siapa yang ngisi tadi? Siswa, guru, dan kepala sekolah. Oke, sekarang saya rangkum. Tadi jenis AKM sudah, jenis soal saya sudah tadi. Oke, saya rangkum. Rangkuman instrumen untuk AN atau asesmen nasional. Jadi ini ya, saya bikin rangkumannya. Oke, jadi kita lihat.
siswa atau murid atau peserta didik itu akan ada 3 instrumen, yaitu apa tadi? AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara untuk guru dan kepala sekolah hanya survei lingkungan belajar. Jadi guru tidak akan dites terkait soal AKM, tetapi guru bertanggung jawab melatih, mendrill peserta didik kita terkait soal-soal AKM. Betul, tidak perlu ada bimbel, betul. Gitu ya. Tetapi sekarang orientasi pembelajaran kita juga harus bisa mengacu ke sini. Walaupun ini tidak berkaitan dengan kompetensi dasar, tetapi ini adalah kebutuhan untuk peserta didik yang mampu bertahan nanti terkait literasi, numerasi. 2 hal pokok ini yang menjadi bekal mereka nanti dalam pengetahuannya. Karakter, sikapnya. Jangan lupa seperti itu ya. Oke ya, bisa disimpulkan seperti itu. Sekarang saya coba berikutnya. Bagaimana mekanisme dalam tesnya? Kelas berapa yang akan dites? Jumlah soalnya seperti apa? Berapa? Dan jadwalnya seperti apa? Yuk, saya kasih tahu. Oke. Untuk asesmen 2021 itu nanti akan diberlakukan untuk anak kelas 5 SD atau madrasah ibtidaiyah. Untuk berikutnya adalah kelas 8 SMP atau MTS. Dan berikutnya adalah kelas 11 SMA, MA, SMK. Gitu ya. Nah, sekarang yang namanya disurvei tidak perlu semuanya ikut. Ibu Nurwijayanti lagi masak sayur asem. 1 apa? Panci. Nggak perlu juga sayur asem 1 panci itu untuk ngetes enak enggaknya itu ibu minum atau makan 1 panci. Cukup apa? Sampel dengan cara apa? Boleh 1 sendok, boleh 1 mangkok. Ini ceritanya seperti itu. Jadi cukup anak SD 30 peserta didik saja, anak SMP, SMA, SMK 45 siswa saja. Gitu. Cukup seperti itu untuk bisa melihat profil sekolah. Nah, sekarang ada konteks baru bahwa kita perlu menyiapkan 5 orang cadangan. Nah, ini mungkin pengalaman yang berbicara ketika kemarin. 30 plus 5 cadangan. 45 plus 5 cadangan. Kenapa cadangan? Mungkin pada saat hari sebelum beberapa hari pelaksanaan ada yang sakit, ada yang mohon maaf meninggal dunia dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Tapi ini konteksnya adalah maksimal. Jadi bagi anak, misalkan ada 1 sekolah kelas 8-nya itu mungkin hanya 25 orang saja. Bisa jadi ya, ada sekolah swasta yang hanya 25 orang saja untuk anak kelas 11-nya, misalkan untuk kelas 8-nya ikut semua yang 25 orang itu. Karena di sini bunyinya adalah maksimal. 25 boleh, 30 boleh, 44 juga boleh. Gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah bagaimana guru. Guru, semua guru SD, SMP, SMA, SMK, semua guru yang terdata di Dapodik itu wajib ikut yang namanya survei lingkungan belajar. Gitu tuh. Pokoknya guru negeri, guru swasta yang terdata di Dapodik itu nanti wajib ikut serta dan bertanggung jawab mengisi instrumen itu. Gitu. Nah, sekarang guru ini misalkan
dia masuk di dapodiknya 2 sekolah, induknya di sini, misalkan non induknya di sana. Kan bisa kan? Ada seperti itu. Maka kalau dia mendua kayak tadi, berarti dia dua-duanya harus ikut di survei. Di sekolah A dia ikut di survei, di sekolah B juga dia ikut survei. Dia harus tanggung jawab terkait proses lingkungan belajar di sekolahnya itu. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini juga wajib ikut untuk kegiatan survei lingkungan belajar. Seperti itu. Nah, jadi kata siapa? Asesmen nasional hanya untuk peserta didik? Tidak. Tiga-tiganya harus kerjasama. Tiga-tiganya harus benar-benar menciptakan proses yang baik di sekolahnya. Berarti harus ada kontrol dari sekolah, harus. Mulai dari sekarang bulan Desember, Januari, Februari, Maret nanti akan dimulai asesmen nasional. Ya, nanti jadwalnya saya kasih tahu. Oke ya. Yuk kita berikutnya. Saya coba next. Ini ada yang namanya tes asesmen nasional. Orang-orang operator. Oh. Oh ya, ya. Boleh, iya, boleh. Atau boleh, siap, siap. Dicatat, boleh. Terima kasih Bu Nur. Sekarang tes asesmen nasional. Orang-orang operator bilang itu adalah UBKD mereka kenalnya. Apa itu UBKD? Ujian berbasis komputer daring. Nah, kalau dulu UN, maaf ya, UN itu UBK. Ujian berbasis komputer. Karena apa? UN dulu ada daring, ada online, ada offline-nya. Online-nya hanya servernya saja. Offline-nya itu kan yang kliennya. Yang peserta didiknya itu kan offline. Gitu kan? Sekarang konsepnya adalah UBKD. Ujian berbasis komputer daring. Artinya full daring. Berarti kalau full daring artinya apa? Apa benar kalau full daring? Harus menyiapkan internetnya. Betul. Ya, itu. Jangan menggunakan HP, jangan menggunakan tablet, apalagi puyer. Ya, karena apa? Pusing nanti bacanya, gitu kan. Nanti saya coba simulasikan ya beberapa soal buat Bapak Ibu semua nanti. Nah, itu ya, UBKD. Jadi full daring. Oke, nih kita lihat. Ujian nasional dulu itu kan berbasis mata pelajaran. SMA mungkin waktu itu diujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Kalau SD kan tidak ada UN ya. SMP mungkin ada IPA, IPS-nya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika diujikan. Sekarang tidak seperti itu. Asesmen nasional tidak berbasis mata pelajaran. Karena apa? Yang diujikan, bukan di ujian ya, yang diteskan itu hanya berupa tadi literasi dan numerasi saja. Itu milik semua guru. Berarti semua guru harus terlibat. Berikutnya apa? Asesmen nasional hanya mengukur sampai tingkat sekolah. Jadi laporan hasil asesmen nasionalnya adalah laporan sekolah, bukan laporan individu peserta didik. Jadi kalau dulu kan nilai si A ini berapa, nilai si Abdul berapa, Asep berapa gitu kan, matematikanya berapa sebagainya. Sekarang enggak, hanya bentuk laporan tingkat sekolah saja. Bagaimana literasinya, bagaimana numerasinya, dan seterusnya. Nah kemudian berbasis daring penuh atau full daring. Nah itu yang terpenting, berarti nanti Bapak Ibu sebagai kepala sekolah apalagi siapkan dari sekarang RKAS-nya. Harus siap berarti tetap proktornya, siap teknisinya, siap pengawasnya. Karena pengawasnya juga nanti konteksnya adalah pengawas silang. Gitu ya. Kemudian apalagi? Siapkan laptopnya, siapkan komputernya, siapkan PC-nya, dan siapkan internetnya. Kemarin sempat ada pertanyaan bagaimana untuk yang blank spot, karena kan Indonesia itu nggak hanya Jakarta, di Banten aja, di Lebak khususnya. Ya ini yang mungkin teman-teman sekarang kan mungkin blank spot. Yang ini kan, yang daerah
3T ini kan mungkin blank spot, tidak ada sinyal internet. Nah, mudah-mudahan segera ada solusi untuk hal itu dari kementerian. Apakah mungkin nanti ada khusus untuk offline gitu kan, untuk yang blank spot tadi. Kita lihat saja nanti. Sambil nunggu nanti juknisnya. Kemudian yang terpenting ini yang saya peroleh berikutnya adalah Bapak Ibu bisa menyampaikan ke teman-teman operator bahwa pendaftaran melalui Dapodik atau emis itu berarti kan dari Kemenag. Itu ke laman pendataan asesmen nasional sampai 31 Desember 2020. Artinya data siswa di Dapodik kita harus benar sampai 31 Desember. Jangan sampai nanti keluar DNS daftar nominatif sementara tanggal 15 Januari 2021 sampai sudah dijadikan daftar nominasi tetap DNT 31 ternyata anak itu nggak ada. Padahal dia udah jadi daftar nominatif loh sebagai peserta. Ya, pusing nanti kita. Maka benahi dari sekarang. Yang udah keluar, keluarkan aja. Yang sudah meninggal, ya udah keluarkan. Jangan sampai nanti terpanggil jadi survei orang yang sudah meninggal, anak yang sudah meninggal. Gitu kan, seperti itu. Perbaiki data dari sekarang. Oke, gitu ya. Kemudian, oke, rangkuman pelaksanaan. Oke, saya coba rangkum lagi. Bahwa tadi, karena ini kan audiennya ada SD, SMP, SMA, saya jelaskan semuanya. SD, MI itu maksimal 30 per sekolah. Mau siswanya kelas 5 itu ada 100, tetap diambilnya 30 aja. Plus 5. SMP, MTS, SMA, SMK dan sebagainya itu adalah 45 saja. Plus 5. Mau kelas 8-nya ada 1000 orang, tetap diambil 45. Plus 5. Sama kelas 8 juga. Gitu ya. 45 saja plus 5. Kelas 11 juga sama. Seperti itu. Nah, sekarang rancangan. Ini rancangan. Artinya mungkin saja informasi saya ini tidak berlaku ketika ada juknis datang yang terbaru. Karena yang saya peroleh adalah hasil dari pelatihan. Begitu kan? Seperti itu. Oke. Yang SMA direncanakan itu adalah minggu ke-1 Maret. Jadi mungkin anak-anak SMA harus sudah mulai ngebut nih Januari Februari. Sekarang kan anak-anak nggak pernah masuk, tiba-tiba nanti Maret dia harus diteskan. Bayangkan ya, kalau nggak dilatih soal-soal AKM, nggak di pembiasaannya karakter dan sebagainya, nggak kita push kontrol, bayangkan mereka akan jawab apa? Asal saya pikir jawabannya. Dan nggak ada beban bagi dia, karena apa? Tidak pada untuk kelulusan buat saya, biarkan saja. Paling kan sekolah saya mungkin yang nanti grade-nya ada di posisi mana. Tapi sekali lagi, tidak ada hukuman buat sekolah yang grade-nya di bawah juga. Ya, jadi jangan sampai ada sekolah sekarang melakukan istighosah gitu kan. Untuk asesmen nasional, bimbingan belajar, asesmen nasional gitu kan. Beliin buku numpuk itu kan untuk asesmen nasional, atau mungkin lapor ke polisi sampai ada bawa senjata untuk tes aja gitu kan. Jangan dihebohkan, santai saja, biarkan ini menjadi hal yang natural saja, bahwa inilah yang terjadi di sekolah saya. Ketika ini sudah terjadi laporannya seperti itu, ayo perbaiki, gitu saja udah. Kurang baik perbaiki, sudah baik tingkatkan, gitu. Kan biasanya kalau yang kurang baik itu biasanya ada tanda petik siap-siap ikut pelatihan dari Kemendikbud, gitu kan. Itu aja, nggak usah pusing-pusing, gitu. Gitu ya. Kemudian SMK minggu ke-2 Maret, kemudian SMP nanti minggu ke-1 April, paket A, paket B minggu ke-1 Juni, dan SD itu dilaksanakan Agustus. Jadi, walaupun di sini tertulis SD kelas 5, Bapak dan Ibu, saya sarankan yang sekarang SD-nya kelas 5 itu enggak akan dapat tes AKM. Karena apa? Berarti yang harus kita siapkan adalah yang kelas 4. Karena pelaksanaan di SD nanti bulan Agustus, berarti sudah naik kelas anaknya. Tapi sekali lagi, asesmen nasional itu tidak hanya
dilatihkan buat anak-anak yang akan diteskan sesuai jenjang ini. Ini harus semua jenjang dilatihkan oleh kita. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Semuanya mulai dilatihkan, dikenalkan terkait soal-soal AKN. Kemudian berikutnya, setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari saja. Nanti jadwalnya nanti ada. Hanya 2 hari saja. Kalau ujian nasional kan 4 hari. Nah, asesmen nasional hanya 2 hari saja. Kemudian akan ada pengawas silang. Ini mungkin diatur oleh MKKS atau mungkin diatur oleh dinas pendidikannya. Silakan. Kemudian ini juga semua sekolah jadi tempat pelaksanaan. Masih ingat nggak dulu Bu Nur? Ketika ujian nasional, ada syarat pokok seorang sekolah bisa menyelenggarakan ujian nasional. Di antaranya apa? Akreditasi. Sekarang mungkin ini konsepnya adalah yang terpenting apa? Sarprasnya ada, sarprasnya punya, internetnya ada, yuk lakukan. Kalau nggak ada, yuk nebeng, gitu kan. Nanti pengawasnya dilaporkan saja. Nggak usah dibuat pusing. Tapi jangan pakai handphone, itu aja. Karena daring kan mungkin bisa saja pakai handphone ya. Logikanya kan gitu. Tapi nanti kan pusing kita dengan 30 soal, 36 soal pakai handphone. Apalagi pas pakai handphone ada yang telepon lagi. Gitu kan. Oke, yang berikutnya pelaporan. Pelaporannya tidak per individu siswa. Masih ingat kan dulu ketika ujian nasional setiap siswa itu ada SHUN. Sertifikat hasil ujian nasional. Artinya nilai dia mata pelajaran ini berapa? Ada semuanya di situ. Sekarang tidak, namanya survei. Ya udah, terima kasih kamu menjadi orang yang telah disurvei, gitu. Gitu kan? Nggak ada ini sertifikat kamu ikut AIN, nggak ada. Karena apa? Laporannya hanya ke tingkat sekolah saja, dinas pendidikan. Nah, nanti itu akan diramu bagaimana perbaikan ke depan sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Seperti itu. Dan yang terpenting, tidak ada perankingan antar sekolah. Gitu ya, tidak ada pembanding sekolah A dengan sekolah B. Tidak ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Enggak terasa ya. Oke, berikutnya. Gimana? Saya minum dulu. Oh gitu. Oke deh, kalau begitu. Siap. Oke, ini hari pertama itu ada literasi 90 menit untuk SMP, SMA, SMK. Untuk SD hanya 75 menit. Nanti ada berikutnya adalah survei karakter. Jam berikutnya. Untuk SD 20 menit, untuk SMP, SMA, SMK 30 menit. Jadi cuma 120 menit atau 95 menit untuk SD. Kemudian di hari kedua ada numerasi 75 menit untuk SD, numerasi untuk 90 menit untuk SMP, SMA, SMK. Jadi ini konsepnya. Bocor ya? Oke, seperti ini. Sekarang, sesinya Bapak Ibu, kalau tadi misalkan punya perangkat 45, ya bisa cukup ikut satu sesi aja. Tapi kalau mau dibuat jadi 3 sesi juga bisa. Sesi 1 15, sesi 2 15, sesi 3 15. Diatur saja. Tidak ada susulan bagi peserta didik yang nggak bisa ikut pada saat itu. Karena sifatnya survei, maksimum tadi kan, ya maksimal aja segitu nilainya. Jumlahnya, nggak apa-apa. Oke, berikutnya, nah ini yang terpenting. Ada level hasil AN. Artinya apa? Setiap sekolah yang sudah diteskan asesmen nasional nanti akan memperoleh hasilnya. Ingat nggak dulu waktu ujian nasional? Nilai itu tergrade menjadi amat baik, baik, cukup, dan kurang. Gitu kan? Sekarang tidak seperti itu. Tingkat kompetensi literasi membaca, misalkan ada perlu intervensi khusus. Nah, ini yang paling dasar, Naik lagi nanti ke dasar. Naik lagi nanti ke cakap. Yang paling oke adalah mahir.
yang paling oke adalah mahir. Nah, ini yang mungkin yang jadi pertimbangan. Saya belum tahu intervalnya ada di posisi berapa, tapi yang terpenting Bapak Ibu, saya nanti pasti akan memperkirakan banyak sekolah ada di posisi perlu intervensi khusus. Karena apa? Kaget, belum pernah masuk, tiba-tiba nanti diujikan di bulan Maret gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena kita masih ada waktu. Kita optimis. Artinya bukan untuk berupaya apa ya menggenjot guru-gurunya. Ini kan pembiasaan yang sudah ada aja normal berjalan. Ya kalau di pembelajarannya suka dilatih hal-hal yang tadi, saya pikir nanti akan meningkat. Kalau yang memang mau memaksakan tanda petik, ah malu lah sekolah saya maka sekolah favorit ada di perlu intervensi khusus kan bisa seperti itu ada itu, nggak bisa dipungkiri. Nah, maka silakan itu strategi, tapi jangan dibikin stres buat anak, buat guru, gitu ya, jangan sampai. Oke, ada mungkin saya pengen main-main Bu, boleh ya, biar dikenalkan. Oke, saya stop dulu. Sebentar saya stop. Oh, iya boleh 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 silakan silakan. Saya stopnya nih stop. Boleh boleh nggak apa-apa. Boleh boleh sekarang boleh. Oke. Oke silakan Pak Asep terima kasih. Pak Asep ya? Pak Eka, oh maaf, saya ingatnya Pak Asep aja dari tadi. Pak Eka, ya tadi udah saya sampaikan, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi sangat beda sekali kalau ujian nasional tadi adalah mengukur ke mata pelajaran dalam konteks pencapaian kompetensi dasar, maka kalau asesmen nasional tidak. Jadi mengukur hanya kedua hal saja, literasi dan numerasi. Dan ini milik semua guru. Semua guru harus benar-benar berupaya meningkatkan literasi numerasi di sekolahnya. Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Oke. Yang kedua tadi pelaksanaannya tadi, kalau AN itu nanti full daring. Artinya apa? Tidak ada server, tidak ada klien. Sudah. Yang penting ada laptop yang terkoneksi ke internet saja. Oke, itu ya bunyi. Ya. Mm-mm. Oke, terima kasih. Jadi tadi asesmen kompetensi minimum itu kan hanya mengukur literasi dan numerasi. Nah, sekarang berarti kita sebagai guru harus bisa mengupgrade minimal kita senang dulu mengembangkan literasi, membuat soal literasi kepada anak. Karena pada prinsipnya tidak ada istilah soal AKM. Yang ada itu adalah kan selalu digadang-gadang adalah yuk berikan soal-soal tipe HOTS, gitu kan? HOTS itu kalau Bapak Ibu senang membuat soal HOTS kepada peserta didik, berarti itu sudah mulai Bapak Ibu mengembangkan tipe-tipe AKM yang tadi, literasi dan numerasi. Karena soal HOTS itu kan tidak ada istilah yang langsung jawab, dia harus berpikir dulu, bernalar dulu. Stimulusnya ini, stimulus ini. Apa nih yang harus menjadi kunci bisa menjawab soal ini? Nah, itu kan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu senang dengan mengembangkan soal HOTS, insya Allah pasti akan bisa mengembangkan anak-anaknya dalam konteks menjawab soal-soal AKM. Begitu Bu Nur. Mm-mm. 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 Iya betul. Iya. Ah, betul, betul. Betul. Siap? Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, ini perlu nih saya luruskan kembali.
Jadi AKM itu sekali lagi tidak mengukur kompetensi dasar dari semua pelajaran. Hanya mengukur kepada dua hal tadi, yaitu apa? Literasi dan numerasi. Sekarang yang perlu ditekankan adalah semua guru itu aja. Berarti harus sudah mulai mengembangkan soal-soal tipe HOTS yang nantinya akan mempermudah anak-anak kita dalam menyelesaikan soal-soal AKM. Misalkan gini, ada cerita Monas. Di Jakarta ya, ada Monas. Mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan tuh, Monas berdiri dari tahun kapan, dibangun oleh siapa, dan seterusnya terus semuanya. Dalam konteks sejarah mungkin pertanyaannya nanti ketika dia udah baca gitu kan, bisa mengarah kepada apa sih, siapa sih yang membuat konsep pertama di dalam perancangan itu. Atau kalau misalkan dalam konteks apalagi matematik, nanti dihitung dengan hanya satu soal tadi tentang Monas saja bisa macam-macam. Konteks sejarah, konteks bahasa Indonesia, konteks matematiknya, gitu ya. Nah, jadi tidak susah. Yang penting apa? Kolaborasilah dengan guru-guru. Yuk sama-sama kita coba buat soal-soal tipe HOTS yang memang nanti akan memberikan kekuatan literasi dan kekuatan numerasi peserta didik kita. Gitu. Nalar peserta didik kita. Itu yang terpenting. Jadi sekali lagi, AKM itu bukan menguji mata pelajaran. Ya, tetapi semua guru mata pelajaran diharapkan mampu mengembangkan soal-soal tipe HOTS yang nanti akan membantu anak-anak kita dalam menjawab soal AKM. Gitu ya. Oke, Bu Nur. Oke, coba saya bikin bikin semacam simulasi untuk Bapak Ibu bisa punya gambaran terkait sebentar, mana tadi? Oke, yang ini. Nah, ini. Terkait survei karakter. Saya pengen masih ada waktu lah, 15 menit atau 10 menit ke depan. Survei karakter. Ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa masuk boleh bantu saya. Biar nanti Bapak dan Ibu bisa merasakan bagaimana itu AKM. Oke, saya coba bantu, saya masuk, biar ini bisa berjalan nanti. Silakan kalau ada yang mau pakai di browsernya joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 145405. Oke, nah ini, oke. Misalkan saya bantu. Oke, ini ya. Ada satu orang yang sudah masuk, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya pengen lihatkan aja bagaimana itu yang contoh atau tipe-tipe untuk AKM. Nah ini, misalkan Budi ini untuk survei karakter ya. Saya contohkan survei karakter dulu. Budi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya. Apa yang akan dilakukan oleh Budi? Berarti kan responden siswanya akan jawab apa? Ada 4 klaster jawaban ini. Dan bebas dia akan menjawab apa. Gitu. Seperti itu. Misalkan jawab ini kan, nggak apa-apa salah. No, kan? Nggak masalah. Karena apa? Nggak akan muncul nama dia menjawab itu. Karena bukan siswanya nanti yang diujinya. Ini kan mencerminkan laporan sekolahnya. Hati-hati ya, sekali lagi. Bagi anak yang nggak pernah masuk tiba-tiba diujikan atau disurvei, dia akan jawab asal saya pikir. Nah ini contoh yang tadi Pak Asep yang pegang uang tadi. Yang ya, dia pikir saya pernah lihat membawa pulang saja karena Pak Asep bawa pulang uang itu. Gitu kan? Bisa jadi kan seperti itu anak kita jawab. Oke, ya bantu saya teman-teman yang hadir hari ini bisa ikut nimbrung di 145405.
Nah, ini kan, ini apa? Contoh aja bagaimana sampah itu berserakan di sekolah. Apakah ada anak kita yang benar-benar dia reaktif langsung, wah ambil sampah masukin, atau dia jojong-jojong baik gitu ya, diam-diam saja gitu. Bodoh amat gitu kan, seperti itu. Bisa jadi. Atau dia membuang sampah lagi, ambil buang sampah lagi gitu kan, yang penting nggak ada di sekolah saya. Gitu. Bisa kan terjadi seperti itu di sekolah kita. Dan ini berarti perlu kontrol. Karakter perlu dikontrol. Karakter nggak bisa dibelajarkan, tapi perlu dikontrol. Biar terbiasa. Nah, ini kan contoh apa? Kebinekaan ini. Ya, bagaimana tidak ada bullying, tidak ada perundungan bagi anak-anak kita. Bisa jadi kan, bebas saja. Wah, saya mau ini aja lah jawabannya, kata anak kita. Seperti itu. Nanti tidak ada seperti ini, tidak ada waktu per soal ya, tetapi flat aja nanti 30 menit atau 20 menit untuk SD gitu. Yo, ini yang berikutnya. Kebinekaan. Oke, terima kasih. Ini adalah hanya contoh karakter. Oke, saya akan coba sekarang bagaimana Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa bentar, bisa selesaikan dulu. Kita exit aja. Kita exit. Yes. Oke ya, itu adalah contoh. Coba bayangkan kalau tidak dibiasakan oleh kita ya, yang terjadi apa? Anak bebas saja jawab apa saja. Kalau itu mencerminkan proses kita. Nah, sekarang satu lagi mungkin saya akan coba nanti di sini adalah yang satu lagi yang ini. Oke. Karena saya mohon minta waktu ini kepada panitia. Karena apa? Karena kita punya hadiah ya, hadiah buku itu yang semalam kita sepakati. Saya pikir saya pengen ada hadiah ini, Kang Dudung ya. Saya pengen ada hadiah bagi peserta kita kali ini. Silakan nanti berapa orang. Saya punya buku tentang tentang literasi digital, nanti saya kasih dan saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Yuk silakan berinteraksi. Udah, teori konsep sudah selesai semua. Udah saya jelaskan semua. Sekarang saya pengen mengenalkan bagaimana AKM itu di SD ini untuk soal SD. Ayo nggak apa-apa yang SMP, SMA ikutan saja. Saya pengen tahu semuanya. Ayo silakan join aja semua. Join semua ikutan. Bapak Ibu panitia juga ikutan saja. Dengan cara apa? Ketikkan joinmyquiz.com di browsernya. Nah, ini Ibu Dewi sudah gabung. Oke, Ibu Dewi. Namanya boleh pakai nama dari mana? Nggak apa-apa ujungnya. Distrip dari mana? Nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Nanti masuknya susah lagi. Oke, silakan. Yuk kita main-main sedikit. Saya pengen nanti ada berapa? 5 orang lah. Kita kasih buku. Atau berapa? Terserah Kang Dudung nanti. Saya kasih buku. Kita kasih buku. Untuk teman-teman yang juara nanti mengerjakan soal ini. Saya cukup butuh 15 menit saja. 15 menit saja Bapak Ibu mengerjakan soal ini. Ya, kita mulai nanti kalau sudah agak banyakan. Masa berdua tandingnya nggak enak. Nanti cuma juara 1, juara 2 aja. Oke, yang lainnya boleh. Silakan ikutan dengan cara ketikkan joinmyquiz.com di browsernya. Nanti Bapak Ibu disuruh login. Ya login dengan menggunakan HP saja. Handphonenya. Login. Kemudian Bapak dan Ibu nanti pilih saja emailnya. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu pilih add school atau sekolah, pilih guru, kemudian masukkan kodenya 929073. Nah, seperti Ibu Dewi dan Ibu Nelwati yang sudah gabung hari ini. Saya tunggu 3 menit. Saya tunggu 3 menit untuk Bapak Ibu bisa gabung. Ayo, mana? Semangat, semangat. Ayo semangat, semangat. Dapat buku loh. Hadiahnya buku loh. Ayo. Yang sudah bisa, kalau berkerumun sudah bisa di pinggirnya, ada yang sudah bisa gabung, silakan kasih tahu temennya. Kalau yang belum bisa gabung, ayo coba dengan cara ketikan join my quiz di situnya. Mau jadi siswa, mau jadi guru juga terserah.
Masukkan kodenya 929073. Ya, saya minta waktu kepada panitia. Gimana gimana? Boleh nggak apa-apa Bu. Betul. Oke, terima kasih. Ya, saya sekarang nanya. Saya suka punya anak di rumah. Saya punya anak di rumah. Ketika anak saya misalkan sering main HP, gitu ya. Apakah gara-gara anaknya? Tentu saja saya selalu berevaluasi diri. Oh, karena sayanya. Mungkin tidak melatih hal yang lain. Oh, mungkin tidak memberikan aktivitas yang lain. Oh, mungkin tidak membiasakan dari awal terkait analisis diagnosis kekurangan anak kita. Nah, itu yang saya garis bawahi. Anak walau gimana pun selalu tergantung dari kita selaku orang tuanya, kita selaku gurunya. Jangan berkecil hati, jangan putus semangat. Kalau menemukan diagnostik yang seperti tadi, berarti harus perbaiki dulu dari awal cara dia membaca soal. Sekarang PR-nya, Bapak Ibu, bikin satu soal literasi, bikin satu soal literasi fiksi, bikin satu soal literasi informasi, bikin satu soal numerasi yang panjang-panjang. Kasihkan ke siswa, kasihkan ke teman guru. Sekarang Bapak Ibu cek berapa menit dia bertahan untuk bisa baca soal seperti itu. Karena apa? Enggak pernah kita bertanggung jawab membiasakan masalah itu. Makanya saya pikir sekali lagi yang terpenting jangan ada beban terkait asesmen nasional ini. Biarkan anak apa adanya, itu yang memang kita. Hasil sekolah seperti itu yang memang kita. Kalau sudah terasa seperti itu, tinggal diperbaiki saja. Seperti itu ya Pak, Ibu. Jadi kuncinya adalah yuk sama-sama dari kita selaku guru, coba kenalkan dari awal. Terus diagnosis kekurangan peserta didik kita. Perbaiki dengan strategi yang lain. Drill terus, latih terus. Tanpa mengabaikan kompetisi dasar atau kurikulum yang kita lakukan. Oke. Ini udah 8 orang, nggak masalah kayaknya. Saya pengen tandingkan saja. Kalau tidak ada yang bisa gabung, ada dari 42 peserta hari ini. Oke, masih ada. Jadi kuncinya adalah jawab benar dan cepat. Ya, jawab benar dan cepat. Oke, ada. Kita ambil berapa nanti bukunya buat teman-teman kita nanti dikirim ya. Oke, yuk kita mulai saja. Silakan Bapak dan Ibu, saya mulai saja. Waktunya sekali lagi hanya 15 menit saja. Boleh Bu Anti 15 menit? Oke, sip. Pas ya. Oke, sip. Yuk silakan dimulai. Silakan main-main. Nggak apa-apa, silakan main-main. Kita pengen tahu siapa yang jadi juaranya.
Kalau ada gambar, gambarnya bisa diklik saja biar lebih besar nantinya. Biar nampak lebih besar. Kalau yang mau gabung silakan join myquiz.com, kodenya 929073. Ya, ya itu saya bilang jangan pakai HP. Betul. Ini baru berapa menit kita udah, wah, terasa. Alhamdulillah. Ya, kita berlatih sekarang. Ya, siapakah yang memimpin? Kita lihat. Ibu Nelwati yang memimpin. Pak Ojo Sutarjo dari Bekasi. Nah, itu dia. Luar biasa. Waduh, loncat tadi. Ada yang loncat dari bawah tadi. Langsung naik ke atas. Ayo, 8 menit lagi Bapak Ibu. 8 menit lagi. Segera selesaikan. Jangan terlalu banyak mikir. Ya, hadiah dari, ya, terbaik 5. 5 terbaik. Ini levelnya kita kasih level SD. Ya. Untuk SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 3 level. Level 1, 2, 3. Waduh, Pak Jesse. Pak Jesse langsung ngebut. Waduh, disalip lagi oleh Pak Koming.
Kalau anak-anak itu iseng, suka nanya, siapa yang paling bawah katanya. Kita lihat saja. Wah, nggak usah. Itu dia. Wah, itu dia. Masih skornya 0, berarti belum ada yang benar. Ya, sinyal, sinyal betul. Ya, nggak apa-apa. Tapi bisa masuk lagi kok, silakan. Waduh, ada Vingo ID. Ini yang nyalip ternyata. Ada 5 menit lagi, segera selesaikan. Wow, guru keren. Keren kalau ini. Guker, guker. Ya, 2 menit lagi selesai. Ya, 2 menit lagi Bapak dan Ibu selesai. Ayo. Oke, kita selesaikan. Oke ya, selesai. Game selesai. Oke, selamat buat 5 orang yang nanti akan dapat hadiah dari Kang Dodong. Oke. Namanya hubungi ya, di chat ya. Nanti. Oke, di chat saja nanti tulis. Oke, 5 itu adalah yang pertama Guru Keren, yang kedua Koming, yang ketiga Bu Nelwati, yang keempat Vingo ID, yang kelima Pasah Rizal. Oke, terima kasih 5 orang tadi, semangat luar biasa. Sekarang memiliki gambaran minimal. Oh, soal AKM level SD, level 1, 2, 3 itu untuk SD, jenjang SD dan sebagian SMP itu ternyata seperti itu. Jadi persiapan dari sekarang, Bapak dan Ibu minimal kalau sudah punya gambaran RTL-nya, rancangan tindak lanjutnya. Yang pertama adalah coba Bapak Ibu bikin
satu soal literasi fiksi, satu soal literasi informasi, satu soal numerasi. Setelah itu, Bapak Ibu pikirkan, kalau masih daring berarti saya harus pakai aplikasi apa? Pakai Quizizz, pakai Google Form, pakai Kahoot, pakai Slido, pakai mentimeter.com, atau apa aja silakan. Supaya apa? Melatih anak-anak kita mulai dari sekarang. Yang terpenting jangan tegang, santai saja. Biarkan saja ini natural adanya. Kita hanya ikhtiar bagaimana meningkatkan literasi numerasi karakter anak didik kita semua. Silakan satu orang mungkin. Boleh, boleh, boleh. Apakah pakai suara enggak? Oh, chat ya. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ini. Oke, prinsipnya UN dibekukan, berarti sekarang diberlakukan asesmen nasional karena ini mungkin adalah hal yang paling diperlukan saat ini. Karena apa? Dorongannya adalah OECD, konteks PISA kita, literasi kita, numerasi kita, sains kita, di ranking PISA berada selalu di bawah. Maka ini yang dibutuhkan. Di dunia itu sekarang ini yang dibutuhkan. Literasi dan numerasi. Bukan lagi kepada konteks kompetensi dasar yang sehari-hari kita berikan di tingkat kelas. Literasi numerasi ini sudah berglobal. Maka inilah yang perlu kita sekarang latih, kembangkan. Dan yang terpenting karakter dan lingkungan belajar tadi yang harus benar-benar kita tingkatkan sebagai guru. Itu mungkin Bu Nur, karena saya udah lebih dari dua apa namanya 2 menit. Oke, saya hanya satu ini terakhir. Silakan Bapak Ibu yang pengen materi tadi. Nah ini linknya. Nanti saya chat aja ya. Nanti saya chat juga. Untuk saya nggak ngasih file, saya ngasih link saja. Nanti di dalamnya Bapak Ibu bisa dapat banyak. Ini ada tanya jawab terkait AKM, bagaimana menyusun soal-soal AKM, latihan soal-soal AKM, ada latihan soal PISA, bank soal AKM. Ini semuanya ada di sini. Bapak Ibu saya dapat banyak berkat PGRI dan Ikastara tentunya. Silakan nanti download di link tadi di sini ya. Nanti saya kasih di chat juga. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya.
Keren. Keren. Oke. Kamu. Oke. Keren, 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 keren. Makasih Ibu Nur telah nemenin. Oke.